Ya, kita bahas pemantapan ujian sekolah yang buat besok ya. Jadi di sini soal nomor 1, operasi ini berarti kalikan bilangan pertama dengan negatif 8, lalu kurangi hasilnya dengan bilangan kedua. Jadi kalau tanda-tanda seperti ini itu kalian nggak usah bingung, biasanya memang sudah ada penjelasan di soal. Ya, jadi kalau nggak ada penjelasannya, itu malah soalnya tidak bisa dikerjakan gitu. Jadi untuk masing-masing soal itu biasanya arti ini memiliki arti yang berbeda-beda. Jadi tidak usah dihafalkan, kalian cukup memahami. Kalikan bilangan pertama dengan negatif 8, lalu kurangi hasilnya dengan bilangan kedua. Nah ini ya, hasil operasi negatif 13 at 15. Berarti ini adalah bilangan pertama, ini bilangan yang kedua. Kita coba negatif 13 at 15 sama dengan, nah ini. Bilangan pertama dikalikan dengan negatif 8, ya kan? Dikalikan dengan negatif 8, hasilnya dikurangi dengan bilangan kedua. Bilangan keduanya adalah 15, jadi dikurang 15. Negatif 13 dikalikan dengan negatif 8, itu 104, dikurangi 15, hasilnya adalah 89. Tuh, soal nomor 1. Nomor 2, besar sudut ABC. Nah, nih. ABC itu yang ini ya, 3x min 7. Nah, di sini Mister mau menjelaskan yang disebut dengan sudut eksterior dan sudut interior. Jadi sudut interior yang ada pada suatu segitiga itu ya berarti ini ya, sudut interior 1, 2, 3. Sedangkan sudut eksterior itu yang ada di luar. Nah, sekarang apakah hubungannya antara sudut eksterior dengan sudut interior? Sudut eksterior itu sama dengan jumlah dua sudut interior yang bukan pasangannya. Bisa ulangi. Jadi sudut eksterior itu sama dengan jumlah dua sudut interior yang bukan pasangan, ya. Harusnya pasangannya 65 itu kan ini ya. Tapi yang dijumlahkan itu bukan pasangannya. Berarti 65 nih ya, sama dengan x plus 12 ditambah dengan 3x min 7. Ini kita jumlah, x plus 3x sama dengan 4x, 12 dikurangi 7, itu 5. Nah, 5-nya kita pindah ruas, jadi negatif 5, 60 dikurang 5, 65 dikurangi 5, itu 60. 60 sama dengan 4x, jadi x-nya sama dengan 15. Nah, apakah itu jawabannya? Bukan, karena yang ditanyakan itu adalah sudut ABC. Nah, ini ABC. ABC berarti 3x min 7. Nah, x-nya kita ganti dengan 15. 3 dikalikan 15 itu 45 dikurang 7 sama dengan 38 derajat. Gampang ya? Itu. Next soal nomor 3. Dalam suatu kelas terdapat 30 siswa. Rata-rata nilai ulangan 14 siswa adalah 6,8 dan rata-rata nilai ulangan 16 siswa yang lain itu adalah 7,4. Rata-rata nilai ulangan seluruh siswa dalam kelas tersebut berapa? Nah, ini rumus yang biasanya Mister sudah kasihkan ke kalian ya, bahwa X atau rata-rata total itu sama dengan jumlah 1 kalikan rata-rata 1 tambah jumlah 2 kalikan rata-rata 2 dibagi dengan total siswa atau N1 ditambah dengan N2. Jumlah mula-mulanya berapa ini yang pertama? 14, masukkan 14 dikalikan sama rata-ratanya 6,8 ditambah dengan 16 siswa yang rata-ratanya 7,4 dibagi dengan jumlah siswa keseluruhan ya 30. Kita tinggal kalikan ya, 14 kalikan 6,8, 95,2 ditambah ini dikalikan ini, 118,4 dibagi dengan 30. Ini kalau kalian jumlahkan, hasil yang kalian peroleh itu adalah 213,6 dibagi dengan 30. Jadi hasilnya sama dengan 7,12 gitu ya. Nah, sekarang soal nomor 4. Pemetaan ya. Diketahui P dan Q, P-nya adalah A, B, C, D, dan Q-nya adalah 1, 2, dan 3. Banyaknya pemetaan yang mungkin dari himpunan P ke Q. Nah ini caranya. Kalau himpunannya dari P ke Q, berarti kalian tinggal balik ya. Jadi ini kan kalau kita lihat jumlah anggotanya P itu ada 4, 1, 2, 3, 4. Jadi anggotanya sama dengan 4. Q memiliki anggota sebanyak 3 ya, 3. Nah, karena dari P ke Q, berarti kita balik jumlahnya Q dipangkatin jumlahnya P. Jadi 3 pangkat 4 sama dengan 81.
Oke ya, nanti kalau ada pertanyaan silahkan disampaikan. Nah, sekarang lanjut soal nomor 5. Soal nomor 5, tentukan banyak himpunan bagian dari K, P, Q, R, S yang mungkin. Nah, ini berarti semua yang mungkin. Kan kalau di soal yang pakai 3C tadi, Mister jelaskan berapakah banyak himpunan bagian yang memiliki berapa tadi, 4 anggota, atau 5 anggota, atau 3 anggota. Nah, ini semuanya. Kalau semuanya, kalian tidak perlu menggunakan apa tadi namanya, segitiga Pascal ya. Nggak usah pakai itu, langsung aja gunakan formula ini, 2 pangkat N. Nah, N-nya ini N siapa? Karena di sini yang memiliki himpunan itu adalah K, K punya P, punya Q, punya R, punya S. Berarti total anggotanya itu sebanyak 4. Ya kan? Banyak anggotanya sebanyak 4. Berarti sekarang tinggal kita pangkatkan, 2 dipangkatkan dengan banyak himpunan si K. Nah, 4 ya. 2 dipangkatkan 4 itu sama dengan 16. Itu jawabannya. Ya, sangat gampang. Nomor 6. Hubble mengamati 2 mobil dari puncak menara. Jadi ini menaranya. Yang jarak masing-masingnya ke Hubble seperti tampak pada gambar. Nah, ini mobil pertama, ini mobil kedua. Mobil pertama berjarak 20 meter, mobil M2 berjarak 13, sedangkan tinggi menaranya sendiri itu adalah 12. Jadi kalau Mister gambarkan kira-kira seperti ini ya. Ini bentuk segitiganya. Menggunakan triple Pythagoras bisa kita peroleh seperti ini. Kalau ini 12, ini 13, maka pasangannya adalah 5. Kita tahu ini jaraknya sama dengan 5. Nah, 20 dengan 12 itu pasangannya sama dengan 16. Kalau misalkan kalian bingung, kalian bisa gunakan Pythagoras yang biasa ya. Jadi 20 kuadrat dikurangi 12 kuadrat, hasilnya di akar. Itu pasti sama dengan 16. Nah, pertanyaannya adalah jarak kedua mobil dari sini ke sini adalah 16, dari sini ke sini 5, berarti ini adalah sisanya 16 dikurangi 5 sama dengan 11. Oke. Next, nomor 7. Ini soalnya nomor 7, Mister taruh di sebelah kanan supaya tidak terlalu memakan banyak tempat. Perhatikan gambar, pertanyaannya adalah panjang FC. FC itu yang ada di tengah. Ini soal yang sangat gampang ya, tapi caranya harus kalian perhatikan. Gini, FC Mister misalkan dengan X. Caranya mencari gimana? Tinggal kita gunakan cara ini. X sama dengan hasil kali antara 20 dengan 3, 60, ditambah hasil kali antara 6 dengan 5, 30, dibagi total keduanya, 9. Mister ulangi lagi. Caranya mencari X sama dengan hasil kali antara ini dengan ini, ya, 60. Hasil kali antara ini dengan ini, 30, dibagi dengan jumlah antara ini dan itu, 9. Ini 90 dibagi 9, hasilnya sama dengan 10. Ya, gampang ya. Ingat, caranya harus disilang. Ini kali ini dikalikan itu, dibagi ini tambah ini. Itu cara cepat untuk mengerjakan soal nomor 7. Lanjut soal nomor 8. Nah, ini nomor 8, besar pelurus dan penyiku. Yang jelas cara pertama kalian harus mencari nilai dari X. Ini tadi Mister gambarkan lagi, seharusnya nggak perlu. Ini ditambahkan dengan ini, totalnya harus sama dengan 180, karena ini adalah garis yang lurus. Jadinya 3X ditambah dengan 5X tambah dengan 20 sama dengan 180. Kalau 20-nya ini kita pindahkan ruas ke sana, maka hasilnya 160 kan? 3X ditambah dengan 5X itu sama dengan 8X. Jadi X-nya 160 dibagi 8, 20. Sudut PRS-nya, karena ini yang ditanyakan pelurus dan penyikunya PRS, maka kita harus mencari PRS-nya dulu. PRS itu adalah 3X. 3 dikalikan X, X-nya 20, 3 kali 20 sama dengan 60. Jadi penyikunya berapa? Penyiku itu adalah sudut yang bisa membuat dia menjadi siku-siku. Siku-siku itu 90 derajat. Jadi 60 supaya menjadi 90 derajat harus ditambah dengan 30. Berarti penyikunya sama dengan 30. Kemudian untuk pelurus. Pelurus itu adalah tambahan sudut yang bisa membuat dia menjadi lurus. Lurus itu 180 derajat. Nah, 60 supaya bisa menjadi 180 derajat
harus ditambah dengan 120. Jadi penyikunya 30, lurusnya 120. Itu. Soal nomor 8 selesai. Next, soal nomor 9. Nah, ini 9. Sebuah taman berbentuk persegi panjang, sisi taman itu ya, sisi taman itu adalah 60 meter di sekeliling taman. Nah, ini kurang lengkap, ini bisa tambah lagi ya. Jadi 60 meter dikalikan dengan 20 meter. Ini ya. 60 kalikan 20. Akan ditanami pohon pinus jaraknya 3 meter. Pertanyaan A, banyak pohon pinus yang dibutuhkan adalah berapa? Nah, caranya kita tinggal hitung kelilingnya dulu. Kelilingnya panjang kali lebar, panjang tambah lebar dikalikan 2. 60 tambah 20 dikalikan 2 ya. 80 kali 2 sama dengan 160 meter. Satuannya kurang. Jadi kelilingnya sama dengan itu. Nah, ini Mister ganti juga ini ya tadi sepertinya. 3 meternya ini 4 biar bisa dihitung dengan gampang. Jadi 160 dibagi dengan 4 ini adalah banyak pohonnya ya, dibagi dengan jarak antar pohon ketemunya 40 pohon, itu pohonnya. Nah, sekarang untuk harga pohonnya bagaimana? Jika harga satu pohon pinus itu adalah 20.000 ya, tinggal kita kalikan toh. Nah, karena jumlahnya ada 40 pohon, berarti kita kalikan dengan harganya sama dengan 800.000. Nah, soal nomor 9 selesai. Lanjut soal nomor 10. Soal nomor 10, hitunglah banyak sisi dan rusuk pada A 5 segi 8 dan B prisma segi 6. Nah, ini Mister jelaskan, limas dan prisma ya, pilihannya dua ini. Limas itu banyak sisinya adalah segi ditambah dengan 1. Rusuknya itu adalah segi dikalikan dengan 2. Contohnya ini ya, limas segi 8. Ya berarti seginya 8 tambah 1, 9. Rusuknya seginya kali 2, 8 kali 2, 16. Prisma, sisi sama dengan N tambah 2, rusuk N dikalikan dengan 3. N-nya itu adalah segi. Jadi kalau prisma segi 6, maka sisinya sama dengan segi, ya, 6 ditambah 1, 7. Salah ini ya, ini bukan 1 ini, sorry. Ini 2 ya, Mister nggak bisa ganti di sini, jadi kalian perhatikan. Ini 6 ditambah dengan 2 sama dengan 8. Rusuknya 6 dikalikan 3 sama dengan 18. Ini salah ini, ya. Harusnya sisinya sama dengan 6 ditambah 2 sama dengan 8. Itu, ini yang betul ya, ini yang salah, sorry. Lanjutnya soal nomor 11. 5 segi 4 beraturan dengan panjang rusuk alasnya adalah 14 cm ya. Beraturan itu berarti sisi-sisi alasnya sama, berarti ini persegi. Dan tinggi sisi tegaknya ini sama dengan 25 cm. Pertanyaannya adalah tentukan tinggi limas dan volumenya. Nah, untuk mencari tingginya limas, kalian bisa gunakan segitiga TEF. Ya, ini kan segitiga siku-siku toh. Ini adalah miringnya 25, ini sama dengan setengahnya 14, berarti 7. Kalau kalian gunakan triple Pythagoras, 25 sama 7 itu pasangannya adalah 24, berarti tingginya sama dengan 24. Kalau misalkan kalian kesusahan, bisa digunakan Pythagoras biasa ya, T sama dengan 24. Nah, volume limas itu sama dengan 1/3 dikali luas alas dikalikan dengan tinggi. Karena alasnya persegi, berarti 14 kuadrat dikalikan dengan tingginya 24. Ini dicoret, straight 8. 14 kuadrat dikalikan dengan 8 sama dengan 1568. Ya, kira-kira seperti itu. Lanjut nomor 12. Pak Rudi membutuhkan 18 liter bensin untuk menempuh jarak 216 km. Jika mobil Pak Rudi hanya terisi 15 liter, berapa jauh jarak yang bisa ditempuh? Kita gunakan perbandingan. Jadi prinsipnya semakin banyak bensinnya, maka jarak yang ditempuh itu semakin jauh. Jadi gini ya, 18 liter itu bisa menempuh 216. Kalau 15 liter saja, maka jaraknya itu adalah X. Kita coret 18 dengan 216, kita bagikan ya, ketemunya 12. Ini kita kalikan silang, 15 dikalikan 12 ketemu 180. Jadi jarak yang bisa ditempuh oleh Pak Rudi hanya dengan 15 liter itu adalah 180 km. Gitu. Lanjut soal nomor 13. Bu Saudi menjual sepatu dengan harga 861.000 dan untung yang diperolehnya adalah 5%. Berapa harga belinya? Nah gini, semua
yang dibeli itu pasti 100%, gitu ya. Jadi kalau dia sudah beli 100%, kemudian dapat untung 5%, berarti dia menjualnya dengan harga 100 ditambah 5% atau 105%. Nah, setelah tahu ini kita tinggal gunakan perbandingan. Kalau 105%, harganya 861.000. Kalau 100%, harga belinya tadi sama dengan X. Ini kita bisa coret ya. Persennya dicoret dulu, dibuang. 105 dengan ini dicoret, ternyata ketemunya 8.200. Berarti ini kita kalikan silang ya. X-nya sama dengan 8.200 dikalikan dengan 100. Jawabannya 820.000 ya. Oke, 2 soal lagi. Ini gampang nih, kalian sering kerja. Suatu pekerjaan dapat diselesaikan oleh Hanif selama 12 jam. Kalau si Aldo itu bisa selesai 6 jam. Nah, kalau mereka kerja bersama-sama, pastikan lebih cepat. Kita gunakan prinsip dari rangkaian paralel listrik di fisika. Jadi mereka kerjanya bersama-sama, pekerjaannya cuma ada satu, nah tinggal dibagi ya. 1/T ini adalah waktu ketika bareng-bareng, sama dengan 1/12, ini waktunya si Hanif, tambah dengan 1/6, ini waktunya si Aldo. Kita samakan penyebutnya jadinya 12. Ini 1, 12 bagi 6, 2, 2 kalikan 1, 2. Kita jumlahkan ya, 3/12. Kalau kita balik, maka menjadi 12 dibagi 3. Berapakah itu? Sama dengan 4 jam. Jawabannya adalah 4. Soal terakhir. Perhatikan lingkaran di bawah. O adalah titik pusat lingkaran jika BAC, ini BAC ya, yang di sini, dan BDC. Ingat ya, ini dan ini memiliki besar yang sama. Kenapa besarnya yang sama? Karena memiliki letak yang sama, yaitu sama-sama di kelilingnya lingkaran, kemudian letak kakinya sama, sama-sama di C dan di B. Jadi boleh bisa tuliskan ya, X ini juga X. X ditambah dengan X, ternyata totalnya sama dengan 70, berarti kalau 1X itu hanya 35 derajat. Nah, yang ditanya AOC, ini AOC ya, AOC yang ini, tapi kita bisa cari yang ini dulu ya, atau BOC. BOC itu adalah sudut pusat dari sudut keliling ini. Ingat, sudut pusat selalu 2 kali dari sudut keliling ya. Jadi 2 dikalikan sama X, 2 dikalikan 35 itu sama dengan 70. Nah, sekarang yang ditanyakan bukan itu. Yang ditanyakan adalah AOC. Ya, ini yang AOC. Kita pakai ini. AOB itu lurus. Karena lurus, nilainya sama dengan 180 derajat. Kalau yang ini itu 70, berarti ini sisanya 180 dikurangi dengan 70 itu sama dengan 110 derajat. Ya, begitu ya. Mister minta tolong banget kalian belajar sungguh-sungguh, kalian pelajari video yang Mister berikan di sini, Mister berikan di yang pakai 3B sama 3C dan juga catatan-catatan kalian. Secara garis besar, insya Allah soal kalian itu antara soal yang ini ya, pemantapan, dan soal TO-TO kalian yang pernah Mister kasihkan ke kalian antara A, B, dan C. Ya, sisanya nanti mungkin dari beberapa soal yang sering kalian kerjakan. Cuma secara garis besar paling banyak ya yang Mister bahas di sini. Dan di soal TO yang Mister berikan videonya ke kalian di channel YouTube-nya Mister. Oke ya, itu sekian, terima kasih, semoga bermanfaat. Ya, jangan lupa belajar dan good luck.